Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul Profil Literasi Matematika Siswa Ditinjau dari Kecerdasan Majemuk dan Motivasi Belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eka Nurmasari Romandoni, NPM 173100017, Universitas PGRI Semarang. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, fokus penelitian. 4, rumusan masalah. 5, tujuan penelitian. Dan yang terakhir, manfaat penelitian. Latar belakang. Mengacu pada standar isi kurikulum 2013, salah satu tuntutan pada mata pelajaran matematika yaitu siswa diharapkan memiliki kemampuan penalaran yang logis dan kritis dalam pemecahan masalah. Kemampuan matematis seperti ini dikenal sebagai kemampuan literasi matematika. Literasi matematika didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam merumuskan, menggunakan, serta menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Burhan Al-Din Al-Zarnuji dalam buku Ta'lim Al-Muta'alim Thoriq Al-Ta'lum menuturkan bahwa terdapat 6 faktor penentu hasil belajar, yaitu kecerdasan, motivasi, kesabaran ketika menghadapi kesulitan, ketekunan terlibat aktif dalam pembelajaran, bimbingan guru, dan waktu belajar yang intensif. Namun, banyak juga yang terus mendukung konsep kecerdasan dengan cara beragam. Salah satu konsep terkait kecerdasan itu adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kecerdasan majemuk yang diperkenalkan oleh Howard R. Gardner melalui buku Frame of Mind, Theory of Multiple Intelligence merupakan gagasan revolusioner pada tahun 1983. Sebelumnya, psikolog tertarik kepada kecerdasan umum, general intelligence, yakni kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah dan menerapkan penalaran logis di berbagai disiplin ilmu. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil literasi matematika siswa ditinjau dari kecerdasan majemuk dan motivasi belajar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik menganggap matematika merupakan bidang studi yang sulit dan menakutkan. Yang kedua, selama proses belajar mengajar, guru masih menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran matematika yang dilaksanakan kurang bervariasi dan masih berpusat pada guru. Yang keempat, peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran matematika yang cenderung hanya menerima apa yang guru berikan saja. Yang kelima, pemecahan masalah matematika peserta didik yang masih sangat rendah. Fokus penelitian. Nah, di sini agar suatu masalah yang diteliti lebih fokus serta terarah, kemudian peneliti memiliki batasan masalah di dalam sebuah penelitian, yaitu yang pertama, penulis ingin meneliti profil literasi matematika dengan kecerdasan majemuk siswa. Yang kedua, meneliti profil literasi matematika dengan motivasi belajar siswa. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana profil literasi matematika siswa dengan kecerdasan majemuk. Yang kedua, bagaimana profil literasi matematika siswa dengan motivasi belajar. Tujuan penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan bagaimana profil literasi matematika dengan kecerdasan majemuk. Yang kedua, mendeskripsikan bagaimana profil literasi matematika dengan motivasi belajar. Manfaat penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini adalah bagi peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hubungan antara kecerdasan majemuk dan motivasi belajar pada kemampuan memecahkan suatu masalah pelajaran matematika oleh peserta didik. Yang kedua, bagi guru, dengan dilaksanakannya penelitian ini, guru dapat mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan majemuk dan motivasi belajar pada kemampuan memecahkan suatu masalah pelajaran matematika oleh peserta didik.
Bab 2 di sini ada dua. Yang pertama, landasan teoritis dan kerangka berpikir. Literasi matematika. Literasi matematika secara umum diartikan sebagai suatu kesatuan dari pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan manusia untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan modern. Secara khususnya, literasi matematika pada era sekarang tetap memuat kompetensi yang ditumbuhkan dalam pendidikan matematika sekolah yang lampau, seperti pengoperasian bilangan, bekerja dengan nominal uang, dan sebagainya. Namun demikian, literasi matematika menambahkan dua kompetensi lainnya di dalamnya. Kompetensi lain yang ditambahkan ke dalam literasi matematika adalah bernalar dan bekerja dengan matematika. Termasuk di sini memodelkan suatu permasalahan atau fenomena dalam kehidupan umum ke suatu gagasan dalam matematika serta memecahkannya dengan matematika. Termasuk di sini memodelkan suatu permasalahan atau fenomena dalam kehidupan umum ke suatu gagasan dalam matematika serta memecahkannya dengan matematika. Kecerdasan majemuk. Kecerdasan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan sukses atau gagalnya peserta didik dalam belajar. Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan, budaya, dan masyarakat. Kecerdasan majemuk sebagai suatu kecerdasan yang mana ada banyak kecerdasan yang dimiliki setiap orang. Teori ini juga menekankan pentingnya model atau teladan yang sudah berhasil mengembangkan salah satu kecerdasan hingga puncak. Motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Menurut Hamzah B. Yuno, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Selain itu, Winkel menyebutkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Sejalan dengan pendapat di atas, Sardiman AM menjelaskan motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak di dalam diri siswa. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data berupa tulisan dan lisan. Yang pertama, lokasi penelitian di MTS Rodoto Syuban, Tawangrejo. Yang kedua, waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian diadakan pada semester genap. Yang ketiga, instrumen penelitian, instrumen utama, dan instrumen bantu. Teknik pengumpulan data saya yaitu wawancara dan dokumentasi. Yang kelima, teknik analisis datanya, pengumpulan data, reduksi data, dan kesimpulan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.